Baik Pak Hendri, kita hold terlebih dahulu. Kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan di beberapa waktu terakhir. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Di antaranya adalah tampaknya berasal dari beberapa sektor yang berbeda ini. Ada PRDA direkomendasikan buy dengan resistennya di 6.000, supportnya di 5.250. Kemudian ada SMGR juga direkomendasikan buy 6550, supportnya dan resistennya di 7.775. Sementara MDKA tampaknya juga masuk ke dalam saham pilihan. Tadi pun juga sempat kita bahas, supportnya di 3950, resistennya hingga 4.830. Dari pertambangan batubara ada Adaro, resisten yang bisa diperhatikan di 3.100, kemudian supportnya ada di 2.810. Itu dia 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ya, kita akan lanjutkan perbincangan, kita analisis pertimbangan merekomendasikan keempat saham ini. Pak Hendri, kita ke saham pilihan yang pertama terlebih dahulu, ada PRDA, Pak. Dalam hal ini ada Prodia yang hari ini di penutupan sesi kedua ditutup menguat di 2,26% di 5650. Secara teknikal, pertimbangan merekomendasikan saham ini, Pak Hendri? Ya, untuk PRDA secara teknikal Pak, kita melihat ada potensi untuk rebound ya setelah koreksi ya. Untuk PRDA ini, jadi untuk idealnya itu masuk Pak di dekat-dekat level supportnya ya, dan hari ini juga sudah rebound kembali ya, dilihat besok apabila bisa melanjutkan penutupan hari ini di 5650 masih ideal ya untuk masuk posisi ya, dengan support 5250 dan resistennya di 6000 untuk PRDA. Baik, resistennya ada di 6.000. Sebelumnya sempat menyentuh ke level terendahnya di 5.500, bahkan di 5.475, Pak Hendri. Dari sisi support yang mungkin bisa diwaspadai untuk PRDA, terutama dalam sebelum mengambil keputusan investasi untuk saham ini. Ya, support terdekat di 5475 ya, tapi yang terkuat itu di 5250. Jadi walaupun break bawah 5475 kelihatannya masih kuat Pak ya, karena support terkuatnya di 5250 seperti itu Pak David. Oke, dengan potensi ke 6.000, apapun yang terjadi untuk perdagangan esok hari melanjutkan penguatan di level penutupan hari ini tetap direkomendasikan masuk, ataupun di level yang lebih rendah juga level yang ideal juga untuk masuk, Pak Hendri, untuk PRDA. Ya, jadi untuk PRDA rata-rata pergerakannya kan sekitar 220, 240 gitu ya. Jadi untuk besok pun juga kalau misalkan dibuka melanjutkan 5650 ya, sangat potensi dalam 1 minggu ini bisa hit 6000 di level resistannya. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang kedua, pemirsa, dari industri dasar. Ini produsen semen, ada SMGR. Hari ini juga mengalami koreksi cukup dalam di 2,47%, di mana dalam sepekan terakhir lebih cenderung tertekan dan sudah meninggalkan level 7.000-an. Momentum apa yang bisa dimanfaatkan dengan rekomendasi buy SMGR dengan pelemahan yang terjadi di hari ini? Ya, SMGR memang hari ini masih terjadi pelemahan ya, tapi kita melihat di sini ada potensi untuk rebound Pak ya. Perhatikan Pak untuk level supportnya di 6550 ya, bisa tunggu ya kira-kira di dekat-dekat level 6550 untuk masuk posisi. Dan kemudian kalau sudah masuk posisi, perhatikan level resistennya itu di 7775 ya, 7375. Oke, cukup lebar, Pak, untuk SMGR. Ya, cukup lebar ya, karena SMBR itu sendiri juga pergerakan lumayan lebar ya, sekitar Rp200 per hari seperti itu. Oke, artinya jangka pendek ada peluang ini tekanan lanjutan untuk SMGR sehingga level support yang diperhatikan hingga ke 6550, Pak. Iya, besok dilihat Pak, kalau misalkan melanjutkan koreksi, kelihatannya Pak masih bisa Pak potensi koreksi ya menuju level support di 6550. Ya, jadi kalau SMGR sekali lagi wait and see, lihat perdagangan besok. Ya. Kalau misalkan lanjut koreksi, lebih baik di hold, tunggu sampai dengan level dekat-dekat support di 6550 baru masuk posisi seperti itu Pak David. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, MDKA. Tadi pun juga sempat kita singgung dan kita bahas ini. Dari sisi support di 3950, resistennya di 4830. Cukup lebar, Pak Hendri. Hari ini penutupan masih di 4100 dengan support yang waspada tadi di 3900-an. Analisisnya, Pak Hendri? Ya, MDKA lebih cenderung ranging ya Pak ya. Nah, kita lihat hari ini kan juga masih terkoreksi ya. Jadi dilihat besok Pak, apabila dibuka di atas ya level penutupan hari ini di 4100 ya, kemungkinan dia akan rebound
Tapi misalkan melanjutkan koreksi, kemungkinan besar Pak akan menguji terlebih dahulu level supportnya di 3950 untuk MDKA. Oke, artinya dengan beberapa skenario yang terjadi, di atas 4.100 tidak masalah karena tadi target resisten Anda di 4.800. Kalau di 39 juga tidak masalah, justru lebih baik lagi dengan target resisten tadi ke 48. 48 ini sampai kapan Pak Henry untuk target resistennya? Ya, untuk menuju ke 4830, rata-rata pergerakan MDKA per hari sekitar 150 ya, itu dengan penutupan hari ini Pak ya di 4100 ya, kemungkinan sampai dengan pekan depan lah Pak ya untuk MDKA ya, untuk bisa mencapai di level resisten ini. Baik, selain MDKA dari pertambangan batubara Adaro tampaknya juga direkomendasikan pemirsa analisis dan pertimbangan merekomendasikan Adaro yang masuk ke dalam saham pilihan, Pak Henry. Ya, untuk Adaro hari ini sudah rebound ya setelah terkoreksi ya selama 2 hari ini. Ya, hari ini sudah rebound ditutup menguat 2,09% ya, ditutup di 2920. Ya, kalau untuk Adaro bagi yang belum masuk posisi masih ideal Pak ya. Untuk masuk di any price selama besok dibuka di atas harga penutupan 2920. Perhatikan untuk level resistannya di 3100 dengan level supportnya masih cukup lebar roomnya itu di 2810 Pak. Dengan posisi penutupan 2920 untuk menembus ke level 3000-an, peluangnya lebih besar dibandingkan dengan peluang untuk mengalami koreksi kembali, Pak Henry? Ya, kalau untuk Adaro peluang uptrend lebih besar Pak ya, karena dia sehari itu kan bergerak at least Pak di Rp100 ya, dalam 1 minggu ini kemungkinan besar akan mencapai Pak level resistannya di 3100. Dalam jangka pendek, artinya masuk di current Ya, price hari ini juga tidak masalah, Pak? ya betul Pak. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada PRDA, SMGR, MDKA, dan juga Adaro. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Henry, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Saya akan coba bacakan. Yang pertama, Ibu Suswilawati yang ada di Bandung, Jawa Barat, Pak Henry, menanyakan saham Tower, Pak. Bisa entry di harga berapa? Dari analisis teknikal, Anda rekomendasikan Tower tidak, Pak Henry? Untuk TOWR. Oke, untuk TOWR ya Pak ya, Ya, TOWR terkoreksi sudah cukup dalam ya, namun hari ini kan rebound Pak ya, 1,54% ditutup di 985 ya. Ini masuk di current price 985 boleh Pak ya. Perhatikan untuk level apa supportnya itu di 965 ya, 965. Kemudian untuk level resistennya itu ada di 1045 untuk tower. artinya ini pembalikan arah hari ini berpeluang melanjutkan penguatan untuk perdagangan selanjutnya, Pak Hendrik? Ya, jadi pembalikan arahnya ini masih bersifat short term ya. Pergerakan tower nggak terlalu besar, sehari sekitar 20 sampai dengan Rp25. Jadi harus dicermati besok Pak ya, apabila Oke, melanjutkan penguatan boleh masuk di any price ya, baik. dengan memperhatikan level support dan resistannya. Oke, jawaban untuk Ibu Susilawati yang ada di Bandung, Jawa Barat untuk Tower. Tadi juga sudah disampaikan, hari ini berbalik arah setelah mengalami pelemahan, masuk di current price tidak masalah. Dengan support yang bisa diperhatikan 965, penutupan hari ini di 985, sementara resisten terdekat ada di 1045. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selanjutnya saya akan coba jawab pertanyaan. Ini tampaknya tidak menyebutkan nama dan lokasi untuk MTEK. Bisa beli di harga berapa? Trennya seperti apa? Kalau tidak salah hari ini MTEK juga ikut mengalami tekanan yang cukup dalam, Pak Henry. Di penutupan sesi kedua di 2,31% dan ditutup di 8,45. Secara teknikal sudah direkomendasikan masuk tidak Pak untuk MTEK? Ya, kalau MTEK secara teknikal masih ada potensi untuk terus downtrend ya Pak ya. Hari Ya. ini juga kembali melemah 2,31% ditutup di 845 ya. Jadi kalau untuk MTEK ini dari sisi teknikal Pak bisa melanjutkan koreksi ya. Jadi lebih baik wait and see lebih dahulu ya. Oke, masih ada peluang koreksi untuk MTEK dan lebih direkomendasikan wait and see terlebih dahulu. Gitu. Baik, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Henry, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas, Pak. Saya akan coba bacakan pertanyaan dari Dian Erlangga dari Bogor, Jawa Barat. Ini, Pak, menanyakan PNLF. Ambil posisi di 398, penutupan hari ini di 400, menguat di 1,52%. Apakah penguatannya masih akan terus berlanjut, Pak, dari sisi teknikal? Oke, baik Pak. Kalau untuk PNLF cenderung ranging ya, jadi penguatannya hanya bersifat sementara ya. Jadi perhatikan aja Pak, kalau untuk level supportnya PNLF itu di 386.
ya 386. Kemudian untuk level resistannya itu ada di 454 untuk MLF. Di berapa Pak? 454 untuk resistannya. 454 untuk resisten penutupan hari ini di 400. Iya, iya. Artinya ini level profit taking di 454 direkomendasikan begitu Pak? Iya, seperti itu Pak David. Oke, selanjutnya saya akan coba sapa Ibu Liana dari Surabaya menanyakan saham UNTR. Pak Hendry, dalam minggu ini peluangnya seperti apa? Hari ini juga kembali koreksi cukup dalam di 1,58%. Ya, UNTR kecenderungannya juga masih bisa terkoreksi ya Pak ya. Hari ini juga terkoreksi 1,58%, ditutup di 26.400 ya. Nah kalau untuk UNTR itu perhatikan Pak untuk level supportnya ya itu di 24.525 ya, 24.525 sekali lagi. Dan untuk level resistennya itu bisa dicatat di 26.800 kalau untuk UNTR. Baik, selanjutnya ada FND yang kali ini juga datang dari Bogor, Jawa Barat, menanyakan Medco sudah ambil posisi di 1120 dan tampaknya Medco hari ini juga mengalami koreksi di 3,76%. Cukup dalam 1.005, nyangkut di 1.000. Pak Fahri, bagaimana strateginya paling penting untuk meminimalkan kerugian yang terjadi kerugian untuk Medco? 5 Pak untuk Medco. Oke, kalau 10.20 ditembus Pak? Kalau misalkan 10 ditembus Pak, ya itu kemungkinan besar Pak akan melanjutkan level support berikutnya, itu 985 kalau untuk Medco. Baik, jawaban untuk Bapak Effendi yang ada di Bogor untuk Medco yang sudah ambil posisi di 1120. Semakin kebersamaan kita untuk kali ini, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih atas pembahasan dan juga rekomendasinya. Dan sehat selalu Pak Hendry. Saya selalu David. Baik, terima kasih. Ada Bapak Hendry Setiadi yang merupakan founder Mastermind Trader. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp interaktif kami. Dan silakan berpartisipasi kembali di waktu dan di program yang sama diperkirakan esok hari. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.